Tirza dimanapun kalian berada, selamat datang dalam podcast Anak Negeri yang akan membawa kita mengenal lebih dalam lagi sosok-sosok muda Papua yang pastinya menginspirasi. Bersama saya Tirza Bonyodone, inilah podcast Anak Negeri selengkapnya. Dari dataran tinggi, ada satu sosok tokoh masyarakat yang dulunya merupakan anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dan saat ini justru aktif mendorong masyarakat dalam mendukung program pemerintah dan salah satunya di bidang pertanian. Dan sudah ada bersama-sama dengan kami Kakak Yusen Tabuni. Halo Kakak. Halo, Kak. Kita lebih santai aja, lebih ringan lagi. Mungkin boleh sapa-sapa dulu nih kepada sobat podcast kita karena hari ini kita sangat antusias sekali menyambut Kakak di podcast hari ini. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa ya. Ini saya dengar-dengar Kakak datang dari kota dingin Wamena dan tentunya kota Jayapura ini terkenal dengan panas sekali. Bagaimana Kakak Yusen? Ya, Wamena dingin. Tapi Jayapura panas. Jayapura panas. Kira-kira ini pertama kali Kakak berkunjung ke kota Jayapura kah? Atau sudah pernah mengunjungi Jayapura? Ya, terakhir tahun 2016. 2016, kalau diingat-ingat berarti 8 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya? Ya. Nah, kira-kira 8 tahun dengan yang sekarang, beda kah tidak nih Kakak? Beda. Beda jauh Jayapura lebih maju lagi. Lebih maju lagi, Ya. Luar biasa ya. Tentunya kita juga berharap Kakak Yusen dari Wamena sana akan membawakan cerita. Dan juga pastinya kita akan mengenal sosok Kakak Yusen Tabuni ini seperti apa. Siap Kakak? Siap. Siap. Oke Kakak, mungkin kita kenalan sedikit. Kakak asal sukunya dari mana? Saya sukunya dari Kabupaten Jaya, Distrik Piramid, Kampung Moragame. Wah, luar biasa. Terus kira-kira Kakak berapa bersaudara ini? 11 saudara. 11 saudara, berarti Kakak anak ke? Saya anak pertama. Anak pertama, luar biasa. Kalau saya anak kedua dari 2 bersaudara. Agak jauh sedikit tapi tidak jadi masalah. Luar biasa. Kira-kira juga nih Kakak, Bapak dan Mama asli kampung yang sama atau mungkin Mama dari kampung yang berbeda? Boleh Beda. Kakak jelaskan? Beda. Mama dari Lembah, Bapak dari bagian barat, Lanijaya. Oh, Ya. jadi ada perbedaan tapi tidak jadi masalah. Yang penting mempersatukan dan menghasilkan Kakak Yusen seperti saat ini. Luar biasa. Dan kalau boleh tahu juga saat ini Kakak punya status mungkin sudah menikah kah atau belum kah? Saya sudah Sudah menikah. Mungkin anak 2 perempuan. 2 anak sama. Ya. Saya dengan kakak saya juga 2 anak nih, luar biasa, perempuan-perempuan ya. Ya. Hebat. Dan saat ini Kakak disibukkan dengan kegiatan apa nih sebagai tokoh masyarakat kah atau bagaimana? Saya sebagai Pangkodam 2, Pam 5 Kodam 2, Bali Moragame Wamena. Oke, baik. Ini kan pasti Kakak menyebutkan hal ini atau jabatan ini kan pasti teman-teman podcast ini bertanya-tanya, ini apa? Tapi tahan dulu nanti akan ada penjelasan seperti yang akan kita harapkan tentunya di dalam podcast ini. Kita mau tanya lebih dalam lagi dan menggali siapa sosok Yusen Tabuni ini. Dan pastinya di dalam podcast ini tidak ada rahasia atau dibuat-buat, tapi ini nyata adanya dan akan disampaikan langsung oleh Kakak Yusen Tabuni. Benar Kakak? Benar. Oke, langsung saja. Kak Yusen Tabuni, apakah benar-benar merupakan mantan organisasi Papua Merdeka atau OPM? Benar. Benar ya? Ya. Oke, sejak kapan Kakak tergabung di dalam organisasi ini Kakak? Boleh diceritakan? Ya. Itu saya sewaktu SD kelas 2. SD kelas 2? Ya. Orang tua saya sudah pegang jabatan Pam 5. OPM, akhirnya dibawa saya ke hutan. Bawa ke dalam hutan. Iya. Ini kalau mau dilihat ini sebenarnya masih dengan usia anak-anak kelas 2 SD. Kalau untuk saya pribadi itu sangat disayangkan sekali ya. Tapi coba kita cerita lebih dalam lagi. Terus Kakak bagaimana situasi pada saat itu? Ya, itu kami tidak tenang. Di hutan lari-lari. Lari-lari. Dan juga tidak pernah lihat kota. Kami sembunyi di hutan saja. Hanya sembunyi saja. Ya. Kira-kira waktu saat itu ya Kakak, kalau kita kilas balik, adakah doktrin-doktrin tertentu yang mungkin diberikan kepada orang tua atau mungkin janji-janji yang kita tidak tahu ya pada saat itu masih anak-anak tapi sudah dibawa masuk ke dalam organisasi ini? Ya,
Itu orang tua janjikan nanti setelah Papua merdeka nanti anak-anak saya nanti jadi orang besar semua. Jadi tentara lah, jadi apa-apa seperti itu. Akhirnya kami ikut orang tua di hutan. Oh, begitu. Jadi ada janji-janji yang Ya. sebenarnya mungkin sampai sekarang mungkin tidak direalisasikan ya, Ya. yang kakak lihat ya. Ya, Oke, ini luar biasa sekali dengan janji, tapi sampai dengan sekarang bisa melihat kakak Yusen ini bukan suatu kebetulan pastinya ya. Tapi ada hal-hal besar yang nantinya akan kakak Yusen bagikan juga buat kita di hari ini. Kira-kira kakak, di kelas 2 SD, otomatis kan kakak ingat juga nih, hal utama yang mungkin menjadi dorongan. Mungkin kan kakak kan gelap mata dan tidak tahu ini sebenarnya organisasi ini apa. Dan kakak sadar itu sejak kapan? Silakan. ya. Organisasi ini orang tua sudah diajarkan di hutan, nanti Papua akan merdeka. Nanti sebagian anak saya nanti jadi orang besar, jadi tentara, dan lain-lain. Akhirnya kami ikut orang tua di hutan sampai orang tua meninggal. Ya, Yang artinya kalau Tirza boleh kilas lagi ya, kakak ini dijanjikan untuk hal yang besar, tapi ternyata itu nihil, kosong. Itu yang kakak rasakan toh? ya, Sampai sekarang bayangkan dari kelas 2 SD sampai di 2016 katakan seperti itu, terus tidak mendapatkan hasil apa-apa, betul? betul. Apa yang kakak lihat sebenarnya waktu jadi OPM? Selain ada rasa takut, sebenarnya kan pasti sebelum pindah ke NKRI katakan seperti itu, kakak pasti sudah berpikir juga nih, Ya. kira-kira seperti apa kakak? Itu sebelum kami masuk ke NKRI, kami rasa takut, tidak bisa cari makan di kota. Begitu, kami hidup Lebih juga, dominan rasa takutnya ya, hidup juga daripada tidak benar. tidak menentu, Ya. tidak benar juga. Ya. Mau ke kota pasti pikir-pikir. Ya, tentara Indonesia juga dikejar-kejar begitu. Oh, iya. Maka hidup kami tidak ditenang. Tidak lebih tenang ya. Oke, ini berarti ya buat kita sendiri jadinya tahu ya kehidupan kakak Yusen sebenarnya tidak enak seperti yang dibayangkan pada masa kini. Dan kira-kira kakak proses rekrut, apalagi kakak sampai dengan 2016, otomatis kan banyak anak-anak muda atau mungkin anak-anak kecil seusia kakak waktu di kelas 2 SD. Kira-kira proses rekrut ini untuk masuk ke dalam organisasi ini supaya mungkin kita anak-anak Papua ini tidak sembarangan lah kakak. Silakan. Arti kami masih di usia SD. Kami sudah diajak dari orang tua, sudah latihan apa-apa secara nasional lah. Nasional ya, pegang senjata dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Program OPM itu kami ikuti berjalan begitu. Oh, baik. Kalau kakak dorong cari ini untuk anggota yang baru, kira-kira tuh caranya bagaimana? Apalagi kan anak-anak di pegunungan ini kan belum mendapatkan pendidikan yang layak, mungkin masih buta terhadap hal-hal lain. Silakan kakak. Ya, itu dengan sendirinya ikut bergabung, baru masuk nama dan kami kasih ditugaskan, terus kasih pos masing-masing, dan juga semua pertahanan harus ada pos masing-masing begitu. Berarti tanpa paksaan ya, mereka di usia itu mau saja masuk begitu? Ya. Atau itu karena tuntunan orang tua juga? Ya. Tuntunan orang tua juga ya, tuntutan dari orang tua ya. Oke, dan kira-kira kakak di masa itu habis dari sekolah dan lain sebagainya, mungkin di dalam hutan tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan pada usia terus berjalan ya, di tahun 2016 ini kira-kira kakak apa yang sudah kakak dapatkan? Mungkin ada pangkat atau lain sebagainya, tidak mungkin toh jalan kosong-kosong saja begitu. Silakan. Ya, itu kami sebagai pasukan West Papua sudah menentukan jabatan dan pangkat, begitu itu pernah dikasih. Pernah dikasih ya. Kalau misalnya kayak bapak meninggal ini otomatis kan pasti turun ke kakak atau sama sekali tidak diturunkan atau bagaimana? Ya, itu waktu bapak meninggal jabatannya, bapak meninggal tahun 2016. Sejak itu jabatan diserahkan ke saya. Saya sebagai anak pertama. Anak pertama memegang ya, istilahnya kepercayaan juga ya dari orang tua. Dan pastinya juga nih kakak Yusen, mungkin dari Pangkodam 2 Balim Muara Game Wamena ini setara dengan Panglima Kodam Jenderal Bintang 2 kan yang ada di Indonesia, betul? Betul. Kalau Pangkodam ini sebenarnya bawaannya apa ya? Kalau boleh tahu. Itu Pangkodam ini di bawah naungan TRWP. Tentara Revolusi West Papua. Oh,
ini kayak mungkin organisasi Iya, utamanya ya? ya, Oh, baik. Boleh diceritakan sedikit terkait ini? ya, itu bentuk Pangkodap. Artinya di bawah naungan TRWP ini kan Tentara Revolusi West Papua begitu. Itu tentara pertahanan Kodap begitu. Pertahanannya Iya. ya, ini kubu utamanya Iya. begitu ya. Dan kakak ada di dalam situ. Ya, Kira-kira kakak sampai dengan saat ini masih ada tergabung atau bagaimana ini? sampai saat ini Masih tergabung, tapi Iya. kita perlu koreksi juga ya. Iya. Ini tergabung dalam hal apa dulu nih? Gencatan senjata kah? Atau mungkin secara aktif membalikan keadaan ya? Mungkin anggotanya kembali lebih aktif di dalam NKRI atau seperti apa kakak? Boleh Iya. dijelaskan? ini saya sudah sewaktu kecil sudah ikut orang tua. Saya sudah rasa sendiri bahwa kami hidup tidak tenang. Kembali lagi Ya, sehingga orang tua meninggal, saya kembali lagi ikut NKRI, bahwa saya punya masyarakat dan saya punya kompi-kompi yang ada di Kodap 2. Saya bawakan mereka sebagai pembina begitu, pembinaan jadi, mereka begitu. Jadi istilahnya kayak aktif, tapi bukan aktif untuk hal yang negatif, Ya, tapi lebih kepada positif ya pastinya. Karena ya tadi kakak sudah menjelaskan, luar biasa nih, yang tidak disangka-sangka, tapi kakak Ya. benar-benar kembali untuk membawa dampak yang lebih positif. ya, Kira-kira lagi kakak ini kan, pangkat yang sudah diterima otomatis kan pasti ada bawa embel-embelnya. Mungkin kakak bawa senjata kah, masih pegang senjata kah, atau bagaimana nih kakak? Silakan. itu waktu penerimaan jabatan dari orang tua itu hanya lipatkan bendera bintang kejora. Hanya itu saja. Itu sebagai dokumen alat negara itu dikasih, berarti Baik. Bapak yang sudah dia sudah bentuk apa-apa itu semua saya sudah pegang begitu. Tapi Ya. bukan bentuk senjata begitu atau Ya, hanya bendera saja? Bendera. Oh, Ya. begitu rupanya. Jadi kakak istilahnya tidak pegang sama sekali, tapi mungkin Ya. tidak diserahkan secara langsung ya kepada kakak ya? Ya, serahkan langsung. Serahkan Ya. langsung? Sebagai dokumen negara, bendera sudah dilipatkan sebagai secara upacara, langsung diserahkan ke saya. Baik, Begitu. baik. Ini luar biasa sekali. Dan kalau boleh tahu juga kakak, dengan jabatan yang besar ini, kakak tadi bilang banyaklah anggota yang datang, ikut dan lain sebagainya, Ya. mengikuti komandonya kakak nih. Ya. Kira-kira wilayah pertahanannya kakak nih ada di mana saja? Kakak boleh sebutkan ke daerah-daerah itu dan ada berapa banyak? Silakan. Ya. Saya di Kodap 2, semuanya 36 kompi. 36 kompi ini di Wamena, Lanijaya, Tolikara, Mambramutenga, Yaukimo, Sentani, dan perbatasan Kerong. Itu 36 kompi. 36 itu Ya. ya, termasuk dengan Kerong dan juga Sentani. Waduh, Ya. saya ini orang Sentani, tapi saya baru tahu hal seperti ini, Ya. luar biasa. Dan kalau boleh tahu juga kakak, dari wilayah-wilayah ini kan pastinya sudah terorganisir, Ya. dan kakak juga bilang tadi bahwasannya ini sudah dibawa kendalinya kakak. Ya. Tapi kami dengar-dengar ini, kakak bilang Sutra aktif OPM, cuman beberapa kegiatan ya, kayaknya tahun lalu ini sedang ada gerakan-gerakan ini di PNG. Mungkin kakak boleh jelaskan ini kegiatan apa kak, supaya teman-teman paham. Silakan. Di PNG ini kami itu dari pusat dikasih turun instruksi di Kodap masing-masing. Kami semua hadir. Kami sampai Kodap 10 semua hadir Lengkap di di PNG. situ? Ya, Oke. semua masing-masing Panglima daerah semua hadir untuk kami menetapkan partai TRWP ini. Kemudian dari juru bicara Sebi Sambo, macam Beni Wenda, mau menetapkan partai WPA, maka kami dari pertahanan menetapkan TRWP. Itu secara kongres nasional Secara begitu. Secara nasional ya, Ya. yang diadakan waktu di PNG ya. Ya. Tapi kakak bagaimana nih waktu ikut kegiatan itu? Apa yang kakak pikirkan sih? Ya, itu waktu kegiatan itu saya punya staf, punya wakil Panglima, ini semua ikut turun.
Ikut turun. Ya. Baru menetapkan partai TRWP ini. Karena kami di bawah naungan TRWP. Oke, Ya. baik. Tadi istilahnya kayak kakak ini sebenarnya bukan aktif yang kayak bagaimana. Ya. Dari kegiatan ini juga sebenarnya tidak ada tujuan apa-apa ya. Ya. Betul ini Ya. Oke, ini cakep sekali. Dan kira-kira kalau tadi kita sudah bahas seputar dengan bagaimana kakak ada di dalam organisasi Papua Merdeka dan ternyata sejak kecil sudah didoktrin, dan ini sebenarnya jadi suatu pekerjaan besar juga ya buat kita sebagai generasi penerus supaya kita tidak terjebak. Iya, betul kakak? Ya. Betul kah tidak? Kakak Betul. merasa terjebak atau bagaimana nih? Tolong tegaskan terlebih dahulu ini. Ya. Ini saya merasa waktu kami jalankan kegiatan organisasi ini, merasa tidak enak Tidak dan enak. juga hidup tidak tenang. Tidak tenang. Bahwa saat ini saya membawa jalan untuk satu kelompok yang ada beberapa kabupaten ini. Saya mau membina mereka begitu. Ya, akhirnya membina secara proposal distrik, kampung begitu, yang juga 36 kompi ini. Ya, 6 kompi ini bisa jadikan mereka kepala kampung, kepala distrik Itu lah. kerinduannya ya. Wah, luar Itu. biasa. Artinya kakak ini sebenarnya sadar juga ya bahwasanya kakak ini sebenarnya mencintai masyarakatnya kakak sendiri dan tidak mau membawa mereka ke jalan yang mungkin tidak baik, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini juga nih, apa yang menjadi motivasinya kakak? Kalau tadi sudah keluar, sudah tidak ada embel-embel senjata dan lain sebagainya, motivasi kakak sebenarnya untuk ikut kepada NKRI ini sebenarnya apa kakak? Itu saya benar-benar mendukung program pemerintahan. Saya mendukung DOB lah, mendukung makanan gratis lah, pembangunan program apa saja itu saya siap mendukung. Siap mendukung ya. Nah, ketika kakak kembali ke Indonesia, katakan seperti itu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, artinya kakak mendapatkan pelayanan-pelayanan yang sebenarnya membuka mata kakak sebagai masyarakat, ya kan? Ya. Kira-kira kakak ada pembedanya atau tidak? Kalau tadi dengan rasa takut, sulit di dalam hutan dan lain sebagainya, kira-kira kakak apa yang kakak rasakan setelah tergabung di NKRI? Silakan. Ya, itu saya merasa takut dan juga saya sendiri tidak mau mengorbankan masyarakat. Akhirnya saya benar-benar masuk ke NKRI. Begitu. Nanti saya juga mau ikut program NKRI begitu. Nah, berarti istilahnya kayak Tramo susah lah ya sekarang ya. Kalau kemarin, aduh, terenak sekali. Jangan sampai generasi berikutnya merasakan apa yang pernah kakak Yusen rasakan ya. Betul? Betul. Nah, kira-kira untuk memperjelas lagi, kakak ini sejatinya memang NKRI atau tidak? Di sini sudah ada cuplikan yang menunjukkan bahwa kakak Yusen ini ya, secara nyata, sadar dan tanpa paksaan, betul? Ya. Harus bilang supaya kita tahu nih tanpa paksaan bahwa kakak menyatakan tergabung ke dalam NKRI dan ini benar-benar sadar. Jadi kawan-kawan podcast bisa saksikan cuplikan berikut ini yang sudah ditayangkan ya. Ini benar-benar tanpa paksaan, sadar dan juga nyata. Tanda tangan langsung, benar-benar murni NKRI. Iya, benar-benar murni NKRI. Nah, ini saya suka sekali nih karena kelihatan sekali ya kakak Yusen di sini tuh terlihat jelas terpampang bahwasannya kakak Yusen sedang menandatangani dan juga menunjukkan secara langsung ke kamera bahwasannya sudah menandatangani surat pernyataan ini. Kakak sebenarnya senang kah tidak? Senang. Senang ya. Nah, satu kata dulu dong buat ini NKRI dari yang apa kakak rasakan. Satu kata saja. Satu kah, dua kata kah, silahkan. Ya, saya masuk ke NKRI, benar-benar saya masuk ke NKRI begitu. Benar-benar ya, luar biasa. Ini saya salut sekali karena kapan lagi kita harus terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita lihat, tapi kita harus benar-benar merasakannya secara nyata. Dan kebetulan tadi kakak sudah menyinggung ya bahwasannya kakak ini mendukung program pemerintah. Kira-kira juga nih program apa sih kakak? Itu program pembangunan, program apa saja, proyek program apa saja saya mendukung. Mendukung.
Tapi ini Tirza tertarik karena saya dengar-dengar juga nih waktu kita kan saling ngobrol-ngobrol itu di luar podcast, kakak bilang kalau lagi aktif di bidang pertanian. Ya, Betul itu? betul. Nah, ini apa saja yang kakak dong lakukan? Ya, itu saya jaga keamanan. Lebih khususnya jaga keamanan bersama dengan aparat pemerintahan di Kabupaten Jauh Jaya. Oke, kalau tadi Ya. sudah bilang jaga ya. Ya, Kita coba lihat lagi nih dengan usaha pertanian yang sedang kakak Yusen lakukan. Gimana kakak? Mungkin tanam sayur kah? Atau mungkin kopi kah? Sayuran kah? Bagaimana? ya, itu saya minta proposal kepada NKRI pemerintahan bisa lihat saya program pemekaran kampung, pemekaran kampung dengan pemekaran distrik. Sehingga teman-teman saya 36 kompi yang di Kabupaten Jauh Jaya ini bisa kembalikan masing-masing ke daerah dan mereka bisa kerja bersama dengan kami. Berarti aktif secara petani juga nih? Ya, Wah, keren sekali ya. Kakak Yusen ini benar-benar menggunakan jabatannya untuk benar-benar juga nih memperhatikan masyarakatnya. ya. Kira-kira kakak ada berapa banyak anggota petani yang aktif di masing-masing kampung ini? Kalau mungkin kakak Yusen bisa sebutkan kepada kami, silakan. Ya, itu satu kompi sekitar 130 orang begitu. 130 orang yang Ya. aktif? Ya, Wow, itu di beberapa tempat kah atau secara keseluruhan 36 kompi itu? keseluruhan kompi masing-masing itu. Oh, Ya. baik. Tapi kakak tidak kesulitan nih Ya. untuk kayak mungkin kasih tahu kah, ajar Ya. orang kah, semua masyarakat dengar ya? Ya, itu saya sendiri sebagai pimpinan bahwa saya membawa jalan ke depan, jadi mereka bisa ikut saya begitu. Baik. 36 kompi ini bisa ikut saya. Sampai sekarang ini mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa kegiatan gerakan tambahan di Kabupaten Jauh Jaya, tidak ada sama sekali. Sampai sekarang ini kami jaga, ya, jaga bersama. Begitu daerah. Wow, ini luar biasa ya. Bukan hanya sekedar calon pemimpin tapi menegaskan, kok mau hidup baik kah tidak? Mau hidup enak kah tidak? Itu kita harus usaha juga toh. Kira-kira kakak yang saat ini ya, mungkin yang lagi marak-maraknya di Wamena, kakak lagi mengusahakan apa sih buat masyarakat, khususnya buat kakak punya orang-orang atau mungkin 36 kompi ini, mungkin di bidang apa yang mungkin sudah dirasakan? Mungkin pemerintah bukan hanya sekedar kasih bantuan, tapi mungkin ada kasih pupuk kah, alat-alat kah, mungkin kakak boleh jabarkan apa yang sudah dirasakan, silakan. Ya, itu pertama sekali ada yang mereka tanam bawang, kopi, rica, itu bisa lewat itu mereka pemerintah bisa dapat bantuan sekop, alat kerja, apa mesin begitu. Lengkap ya? Ya. Maka saya seterusnya saya mekarkan kampung dengan distrik untuk pemerintah bisa lihat saya, bisa perhatikan saya pemekaran begitu. Baik. Berarti ini ada pembeda ya. Kalau kakak waktu di OPM terasa begini toh? Ya. Terasa, tapi kalau sekarang rasa baik. Rasa baik. Rasa baik sekali, luar biasa. Tapi kakak, tadi kakak bilang bahwasannya ini kan ketong juga tidak bisa dipungkiri ya. Alam di Wamena nih kaya sekali, luar biasa toh. Kakak sendiri mengakuinya. Hidup lebih nyaman, hidup lebih sehat, banyak hal bisa ketong makan dengan cukup, benar? Benar. Nah, di sini juga mungkin kita mau dengar ya, dengan berlimpahnya hasil pertanian yang kakak dan juga anggota miliki sampai dengan saat ini, tentunya mendukung program ya makan bergizi gratis dari pemerintah, betul kan? Iya. Nah, kira-kira silakan. Itu saya sangat mendukung anak-anak kami lain sekolah dari jauh jalan kaki ke sekolah. Tidak makan pagi buta begitu, mereka berangkat ke sana jam 12 begitu mereka bisa makan di sekolah, pulang keadaan aman dan begitu. Jadi yang kakak lihat ini sebenarnya positif ya? Iya, positif. Hal yang baik ya buat anak-anak ya? Ya. Jadi program ini saya diterima begitu. Sangat diterima ya. Sangat diterima juga. Oke, luar biasa. Cuman dengar-dengar nih katanya Wamena menolak ini masyarakat yang ada di sana. Katanya takut diracuni. Ini bagaimana nih kakak? Sebagai tokoh masyarakat, tolong dong jelasin sedikit kepada masyarakat. Silakan. Ya,
Itu ada yang lihat di media sosial gambar dari foto-foto yang sudah begitu makanan dikasih, ada yang mati, begitu foto-foto dari luar Nyebar ya. menyebar begitu, sudah lihat dengan media foto-foto itu ya, ada yang aksi menolakkan makanan gratis dan lain-lain. Tapi kami, saya sendiri sebagai kepala suku besar di Wamena, saya terima program itu karena anak-anak kami, adik-adik kami ini sangat butuh makan juga di sekolah. Betul. Ya. Dulu itu kami waktu SD itu kami setiap hari Jumat itu minum dengan makan PMTAS begitu, bubur Manado dan kue. Di zamannya kakak? Ya, begitu. Keren. Tapi program sekarang ini kami juga sangat mendukung. Bisa anak-anak bisa jalan baik begitu. Gizinya terpenuhi juga ya, cukup ya. Berarti itu dengar masyarakat, jangan kemakan berita tipu-tipu. Hoax kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, no hoax, karena memang ini murni bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan benar-benar mencukupkan gizi anak-anak di Wamena, betul ya, Kak? Jadi kakak mungkin boleh ajak kepada masyarakat untuk ayo dukung program ini supaya mungkin generasi kita lebih sehat. Silakan kakak. Ya, nanti untuk makanan gratis ini kalau demo-demo begitu kami bisa atasi mereka untuk anak-anak kami untuk ke depan begitu. Baik. Yang artinya terus demo-demo sudah, tapi kita pikirkanlah kepentingan generasi kita yang akan lebih baik lagi. Ini luar biasa. Tadi Kakak Yusen banyak cerita seputar dengan pengalamannya menjadi kayak mungkin komando ya yang besar untuk 36 kompi, dan ternyata luar biasanya dia tidak bertahan di situ saja, tapi dia melihat bahwasannya masyarakat ini perlu ditolong. Dan tidak hanya hidup begitu saja. Nah, Kakak Yusen, ini juga saya mau tanya sedikit dengan Kakak, apakah masih berkomunikasi dengan tokoh OPM lainnya? Ya, itu OPM lain itu sebagai komdang operasi saya, itu Pak Purom Wenda. Pak Purom Wenda. Sehingga program saya ini program saya pemekaran kampung dengan distrik ini Pak Purom Wenda dia mendukung bahwa anggota dia dengan Pak Purom Wenda ini harus dipindah dari Pirime ke Moragame begitu. Itu saya sudah disediakan tempat berapa hektar begitu untuk dia bisa bawa pemekaran kampung di situ, dan dia kembali bisa masuk ikut distrik Moragame di situ. Oh begitu. Mungkin bisa kasih pesan Kak buat Bapak ke depannya bagaimana? Tuh sebagai komdang operasi dia pesan kampung pemekaran kampung 1 itu untuk dia dengan dia pasukan. Baik, dan tentunya juga ya pasti kakak berharap yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin kalau ada rekan-rekan Kak, anggota-anggota yang mungkin masih tergabung di dalam OPM tapi dengan niat yang mungkin buruk, negatif, boleh kasih pesan buat dorang Kak? Itu Pak Purom ini dia dengan anggota kalau masuk ke saya dengan kampung itu apa yang senjata dari dari perkenangan dari orang tua saya yang dia pegang, itu kami pimpinan nanti secara otomatis nanti seperti apa kami bisa saya bisa mengembalikan ke negara begitu. Kembalikan ke negara. Terus kalau buat ini anggota OPM yang mungkin di luar kakak dong punya jaringan, mungkin boleh kasih pesan supaya ayo kalau sudah nonton ini kan pasti memberikan dampak yang lebih baik toh. Kakak mau bilang apa buat dorang? Silakan. Saya buat terima kasih. Terus saya membawa untuk pembina mereka untuk percontohan kampung, distrik, percontohan begitu. Sehingga
pertahanan OPM lain bisa ikuti program saya begitu. Iya, karena seperti tadi Kakak Yusen aktif dengan pertanian dan punya banyak anggota dan justru memberikan dampak yang lebih baik. Dan kira-kira itu dulu ya, luar biasa sekali cerita kita yang ya kurang lebih mau 1 jam ini, dan kita berjumpa bersama-sama dengan Kakak Yusen Tabuni. Ini merupakan hal yang luar biasa tentunya buat kita semua. Dan kami mengucapkan masih kita untuk hidup lebih baik, betul? Betul sekali. Dan itulah tadi ya rangkaian hal yang sudah kita jabarkan bersama-sama dengan Kakak Yusen Tabuni, dan ini merupakan kilas balik yang luar biasa sampai dengan tokoh masyarakat yang sangat terpandang, dan pastinya juga bisa jadi berkat buat kita semua. Dan buat sobat podcast anak negeri, tetap semangat meraih mimpi. Ingat, jangan dengarkan hoax atau bahasa-bahasa yang kurang penting. Jadilah pribadi yang lebih maju sama seperti Kakak Yusen yang memilih jalan yang tepat. Dan untuk itu saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa untuk podcast anak negeri selanjutnya. Dadah!